Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan tema mengenai menempatkan Tuhan di tahtanya, seharusnya. Dan subtemanya itu adalah mengenai nyanyian bagi Kristus itu sendiri. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa, meminta bijaksana daripada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Berkati pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah supaya kami sadar bahwa Kristuslah yang harus ditinggikan. Dan kepada Kristuslah kami berharap. Tuhan pimpinlah kami, biar pandangan kami, pikiran kami diarahkan kepada Kristus yang benar. Yang duduk di tahta Allah. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan cara kami sendiri, tetapi sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oleh sebab itu kiranya Tuhan pimpin kami melalui perenungan firman Tuhan untuk semakin dikoreksi, semakin diperbarui, dan semakin memberikan iman kepada kami, sehingga kami pun boleh berjalan sesuai dengan apa yang kami imani di dalam kebenaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di dalam yang namanya berbicara dengan perempuan khususnya, itu ada hal yang tabu. Ada hal-hal yang perlu harus hati-hati, terutama berkenaan dengan berat badan, betul ya? Dan juga umur. Kalau ditanyakan orang yang polos, kita akan sungkan tanya tentang namanya berat badan atau misalkan masalah umur, karena cukup sensitif bagi para perempuan, pasti begitu. Oleh sebab itu kalau misalkan ada yang misalkan dia itu misalnya berbadan besar, terus kita tanyakan misalkan dia itu sensitif juga ya, berbicara, terus kita ngomong ternyata beratnya nggak sesuai, pasti tersinggung. Begitupun sebaliknya, badannya kurus, tetapi kita bilang kamu beratnya besar ya, wah tersinggung gitu. Begitupun juga umur. Bapak Ibu, ini suatu ilustrasi masuk. Kalau misalkan berbicara tentang berat badan, masalah umur kepada perempuan, maksudnya dalam hal ini perempuan, itu sensitif. Kita gimana ya? Jangan sampai dia salah tangkap. Jangan sampai salah pengertian. Maka sama, kalau kita berbicara atau kita punya pengertian, kalau pengertian itu kepada Kristus, gimana respon kita? Kalau kepada manusia aja kita harus hati-hati. Kepada manusia aja kita harus cari kata-kata yang baik sebagaimana dia sesuai dengan porsinya. Apalagi Kristus. Kristus duduk di tahtanya, maka mengecilkan sedikit berarti adalah suatu penghinaan. Atau kita melebihkan sedikit berarti juga suatu penghinaan kepada Tuhan. Maka kita harus mengerti di dalam konteks ini mengenal Kristus. Dalam konteks ini, tema kita mengenal Kristus harus dengan yang benar. Harus presisi kebenaran doktrin. Dan secara bagian ini kita akan mengenal Yesus di dalam perspektif keilahiannya. Saya akan pakai slide sebagai pembelajaran kita. Mengenai Yesus Kristus, suatu statement yang perlu kita ketahui adalah apakah Yesus Kristus itu adalah layak disembah atau layak dipuji. Mungkin sebagian orang, mungkin belum sampai sini ya. Oke, nggak apa-apa. Apakah Yesus layak disembah dan juga adalah layak dipuji? Ini adalah berbicarakan Yesus Kristus berdasarkan perspektif 100% Allah. Kalau dia Allah, maka dia harus layak disembah dan layak dipuji. Ingat ya. Kalau dia bukan Allah, buat apa disembah, buat apa dipuji? Maka banyak tuduhan. Apakah Yesus pada zaman itu, zaman di mana Yesus hadir, atau di amat mula-mula, apakah benar itu adalah Yesus yang adalah Tuhan, yang layak, yang kita harus berikan kemuliaan kepada Yesus itu sendiri? Atau jangan-jangan kita salah? Jangan-jangan ini hanyalah manusia biasa yang kita agung-agungkan. Sekali lagi ya, berbicara tentang Tuhan, kita harus benar-benar presisi, tidak boleh salah. Maka ada bukti-bukti. Bukti yang pertama kita lihat ada dua bukti. Pertama saya akan lihat di dalam bukti internal. Kenapa di dalam abad mula-mula Yesus Kristus disembah, bahkan ada nyanyian syukur kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20, di dalam slide juga sudah ada, saya sudah berikan ayat Alkitabnya. Jadi kita boleh baca bergantian ya, ayat 18 saya, 19 Bapak Ibu, lalu 20 saya. Efesus 5 ayat
18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, itu puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ini adalah ayat bagaimana di ayat ke-19 Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, juga jemaat sepanjang zaman, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini berbicara sorakan atau nyanyian kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, tentu kita mesti lihat, kata Tuhan ini mengacu ke siapa? Kata di dalam bahasa Inggris, kata Tuhan itu bisa mengacu kepada manusia. Lord itu bisa ada dua. Bisa mengacu kepada Tuhan, yaitu Allah, bisa juga mengacu kepada Tuhan. Maka di dalam kerajaan-kerajaan Inggris selalu berkata my lord. Berarti ada orang berbicara kepada Pangeran Charles atau kepada raja, kepada itu ratu, dia bilang my lord. Itu adalah bentuk kesopanan. Maka di dalam konteks ini, apakah Paulus berkata bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati di dalam konteks seperti orang-orang Inggris? Atau sebenarnya kata Tuhan itu mengacu kepada Yesus Kristus yang adalah Allah. Kita harus mengerti bahwa memberikan sorak-sorai dengan segenap hati berarti berbicara seluruh hidup. Seluruh hidup bukan kepada manusia, tetapi harus kepada Tuhan. Lagu puji-pujian tidak bisa diberikan hanya kepada manusia. Paulus dengan tegas, dia memiliki background sebagai orang Yahudi. Dia sadar segala puji-pujian hanya kepada Tuhan, yang di dalam perspektif ini adalah Allah. Nah, kita mesti mengerti dalam hal ini. Dan di dalam konteks perjanjian lama, lagu puji-pujian kepada Tuhan, perjanjian lama ya, itu belum dengan secara klimaks bahwa Yesus itu adalah Allah, belum, masih kabur. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu mengacu kepada Allah Yahweh. Tuhan, huruf besar itu mengacu kepada Allah Yahweh. Dan puji-pujiannya selalu berbicara kepada Allah Yahweh. Maka dengan konsep bahwa Paulus adalah orang Yahudi, dia belajar dari orang bernama Gamaliel, seorang yang pintar sekali di dalam konteks zaman itu, dan dia menuliskan surat kepada surat Efesus, maka Paulus dengan sadar memberikan atribusi puji-pujian dari perjanjian lama adalah Tuhan menuju kepada Yesus, kepada Tuhan. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Dia mengubah. Shift itu terjadi. Maka dengan sadar bahwa Paulus itu mau memberikan atribusi Yesus adalah Tuhan. Dia setara dengan Bapa. Maka wajar dia harus diberikan puji-pujian. Nyanyian-nyanyian. Nyanyi bagi Allah. Pujilah kepada Allah. Itu adalah penyembahan secara spiritual. Di dalam Efesus menyatakan bahwa beribadah, bernyanyi itu di dalam konteks beribadah. Jelas, Paulus juga mengerti di dalam konsep beribadah, bernyanyi, beribadah itu bukan bicara cuma beribadah saja. Beribadah di dalam konsep perjanjian lama adalah juga bekerja. Maka mencantumkan beribadah, menyanyi dengan segenap hati, berbicara itu memberikan seluruh pekerjaan, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Taman Eden, Allah berfirman kepada Adam bahwa engkau harus mengusahakan taman. Kata mengusahakan adalah kata avad. Avad artinya ibadah. Kamu harus beribadah, kamu harus bekerja. Maka kata beribadah itu bukan hanya secara sempit di dalam konteks ibadah kita pada hari Minggu. Ibadah ada di dalam konsep juga pekerjaan. Maka oleh sebab itu kalau dikatakan Paulus berkata harus memberikan nyanyian pujian di dalam konteks segenap hati, sekali lagi seluruh hidup kita berarti kepada Tuhan. Oke, saya berharap kita bisa pelan-pelan mengikuti mengenai pujian-pujian. Ini bukti yang pertama, secara internal. Bapak Ibu ingat ya, internal itu berarti ada di dalam apa yang diyakini orang Kristen, internal. Lalu bukti selanjutnya adalah di dalam surat kedua. Nah, boleh slide berikutnya adalah di dalam Wahyu pasal kelima. Wahyu pasal kelima ayat 7-10.
Semoga terlihat. Nah, kita akan baca bergantian saja ya. Kita baca bergantian ayat 7 sampai 10 biar kita tahu konteks di dalam pujian kepada anak domba Allah. Wahyu 5 ayat 7 sampai 10, ayat 7, Bapak Ibu melanjutkan kita bergantian sampai ayat ke-10. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat 8. Dan mereka menyanyikan nyanyian, suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa, bahasa dan kaum dan bangsa. Di dalam tulisan, di dalam Wahyu pasal ke-5, Rasul Yohanes adalah rasul yang memang Tuhan izinkan tetap hidup. Satu rasul ini tidak mengalami kematian secara martir. Dia mati secara tua. Kenapa? Memang Tuhan izinkan dia tetap hidup, walaupun pernah di dalam tradisi, di dalam sejarah, dia sempat digoreng. Jadi ini Rasul Yohanes itu sempat digoreng, minyak panas, digoreng, tapi dia selamat. Kenapa? Karena Tuhan tetap mengizinkan rasul yang paling muda ini tetap hidup. Untuk apa? Untuk menutup kitab daripada kitab perjanjian lama baru. Jadi semua revelation itu ditutup oleh dia. Sengaja Tuhan berikan dia. Tapi kalau dia bilang, enak ya, umur panjang. Enak kan ya? Umurnya panjang. Rasul-rasul itu mati. Ada yang terbalik, salib terbalik, yaitu Petrus. Ada yang dipenggal, seperti Paulus. Ada yang dirajam. Ada yang dibunuh dengan cara yang parah sekali. Tapi, ya kalau kita pikir Yohanes enak ya. Umur panjang, di pengasingan. Tapi hidupnya sebenarnya, kalau kita bayangkan jadi Rasul Yohanes, itu berat. Karena dia melihat teman-temannya meninggal. Berat loh. Wah mati. Nanti saya bagaimana? Dan dia punya beban teologis, spiritual yang sangat berat. Untuk menutup kanon Alkitab. Berat. Dia harus menuliskan kanon ini dengan benar. Sehingga setiap orang tidak boleh menambahkan perkataan-perkataan yang dituliskan. Dia harus menutup dengan benar. Karena siapa yang berani menambahkan akan kena malapetaka. Wah berat sekali. Maka di Pulau Patmos, di tengah-tengah pergumulan orang percaya, Yohanes diangkat Tuhan di dalam perspektif surga. Jadi kita lihat ya, ini kan kita lihat ada narasi Indonesia gelap. Kita lihat, sekarang sudah banyak korupsi, sekarang perang dagang, semuanya tuh kayak perang, masih berlarut-larut di Ukraina, di Rusia, di Timur Tengah, perang. Anggap aja konteks itu lebih buruk di zaman Yohanes, itu lebih buruk. Semua perang, terus orang Kristen dianiaya, dimasukin kolesium, dijadiin tiang lilin, dijadiin gladiator, kejar-kejaran dengan binatang, itu hopeless banget. Maka Yohanes tuh bergumul, kok begini? Kok mengalami pergumulan sangat berat? Tetapi dia lihat di dalam perspektif Tuhan, diangkat ke surga. Sama ya, anak saya kasih ilustrasi, anak saya kecil, pendek. Kalau ada banyak orang, kerumunan gitu, dia pasti nggak ngeliat apapun kan, kecil badan dia. Tapi untuk dia bisa ngeliat, saya akan gendong dia di atas. Kalau dia digendong di atas saya, maka dia lebih tinggi dari semua orang kan ya, karena saya juga tinggi. Maka dari situ dia lihat perspektif yang lain. Oh itu banyak orang ya. Oh ternyata di situ ada jalan keluar. Oh di situ walaupun rame-rame kumpul banyak orang, ternyata di situ tuh ada exit. Bapak Ibu bisa nangkep ya. Ini yang terjadi di dalam Yohanes. Dia lihat semua cakut, matut, perang, semuanya hancur. Tapi ketika Yesus mengangkat dia lihat dari perspektif surga, perspektif kekekalan, dia lihat yang bertahta Yesus Kristus. Anak domba Allah duduk di tempatnya. Kristus tetap kekal selama-lamanya. Dia memerintah, bahkan berkata, akulah Alfa dan Omega. Wah itu penghiburan loh. Penghiburan. Maka kitab Wahyu itu bukan kitab yang nakut-nakutin. Kitab yang menghibur. Kan kalau lihat, kalau baca kitab Wahyu itu seolah-olah tuh ada binatang yang keluar dari lautan, binatang yang matanya banyak, tanduknya banyak.
Ada penafsir yang bilang itu penggambaran seolah itu binatang yang mengerikan. Sebenarnya di dalam perspektif surga, binatang itu seperti kucing ya. Itu kayak mainannya Tuhan, tanda kutip. Karena Allah berdaulat. Maka kita balik lagi dalam konteks ini. Di dalam Wahyu pasal 5, Rasul Yohanes melihat domba yang tersembelih dan domba itu berhak membuka gulungan kitab. Ada 24 tua-tua, mereka itu menangis siapa yang layak. Dan muncullah yang namanya domba yang tersembelih, dan domba itulah yang membuka materai yang layak. Kenapa dia layak? Karena dia yang disembelih. Wah, ini keren sekali. Dia yang layak. Maka muncul yang namanya nyanyikanlah nyanyian baru. Ada yang pernah tahu istilah ini? Kalau dari gereja GKI, HKBP, atau mungkin yang tahu Kidung Jemaat atau NKB, itu kan tahu ya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyian baru itu apa sih? Pernah kepikir gak? Nyanyian baru itu apa? Apa chordnya beda? Apa chordnya tuh dari mana ya? Dari surga gitu? Atau penyanyinya keren-keren gitu? Atau apa maksud nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah? Apakah ini ada suatu bahasa yang berbeda sehingga itu nyanyian baru? Seorang penafsir di dalam Reform mengatakan nyanyian baru itu berbicara adalah nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan anak domba Allah yang mengalahkan si iblis, kuasa maut, kematian. Dia yang bangkit, dia yang menang. Wah, sukacita. Makanya kalau lihat di dalam konteks Romawi ya, Romawi itu punya namanya tuh tradisi, setiap mereka perang, jadi kan legion, Bapak Ibu lihat ya, legion itu kan pasukan perang, ada panglima-panglima, ada emperor-emperornya. Itu kalau perang gitu, dia itu punya seremoni. Ketika masuk kan ada bunyi trompet, masuk, wah, itu warga tuh kumpul. Karena biasa Romawi itu selalu menang. Kumpul di gerbang kota, kumpul kan, suara sangkakala, trompet, sukacita. Wah, itu langsung masuk, pertama kali pasti kan bosnya dulu dong. Wah, panglimanya, barisan-barisannya, wih keren. Pakai banyak puji-pujian tuh, karena menang. Terus di belakangnya biasanya semua ada kumpul semua belakang-belakang, yang bagian belakang itu biasanya adalah tawanan perang. Biasanya itu yang ditangkap adalah raja-raja yang diikat. Raja yang dulu ganas, yang hebat, yang kayaknya punya power tuh diikat, dibawa jadi lelucon. Nah itu muncul sorak-sorai, wah sekarang musuh daripada Romawi sudah diikat, sudah dihancurkan. Nah inilah di dalam perspektif nyanyian baru seperti ini. Kristus itu masuk, dia menerima tahta, dia menerima yang layak membuka gulungan. Kenapa? Karena iblis itu sudah diikat. Maut itu sudah nggak ada sengatnya. Itu namanya nyanyian baru, ekspresi pujian. Karena anak domba itu sudah layak, karena dia disembeli. Nah ini adalah lagu pujian kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Tentu di dalam konsep ini kita bisa memuji nama Tuhan, yaitu Yesus itu di dalam perspektif dia sudah disembelih. Dia sudah disalibkan. Artinya ini dia yang sudah ditetapkan mati di atas kayu salib. Pengertian ini harus tahu. Yesus itu bukan tiba-tiba ya, tiba-tiba kaget ada Yudas mengkhianati dia. Enggak. Yesus itu bukan tiba-tiba itu kaget. Tiba-tiba ada kong kali kong antara Pilatus, pemimpin agama, Herodes, berkumpul bersama-sama membunuh Yesus. Enggak. Di dalam perspektif kekalan, memang Allah sudah menetapkan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Jadi nggak ada yang kebetulan. Ini bukan tragedi. Dan di dalam darah yang tercurahkan, Yesus yang dihancurkan, diremukkan, maka kita bisa menjadikan suatu pujian yang benar. Pujian yang seharusnya. Hati ya, ini kan Rasul Yohanes dilihat dalam perspektif surga. Berarti semua puji-pujian kepada Yesus yang tersalib. Maka proyeksikan balik ke bumi. Karena kan kalau semua orang di surga, para tua-tua, binatang-binatang itu menyembah Yesus yang disalibkan. Kita proyeksikan balik ke dalam bumi. Maka penyembahan yang benar harus di dalam Yesus Kristus yang tersembelih. Lihat ya, harus sinkron. Kalau di surga itu menyembah Yesus yang tersembelih, maka di bumi harusnya juga demikian. Maka gereja yang tidak pernah meninggikan Kristus yang tersalib, itu bukan gereja yang benar. Lihat ya.
Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya ya, di dalam konteks itu. Berarti kalau Yohanes tuh lihat perspektif surga, maka harusnya bumi itu sinkron dengan surga. Kita harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Khotbah mengenai Yesus yang mati, penebusan dosa, Yesus yang menggantikan kita adalah hal yang harus terjadi di dalam gereja. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, di dalam luar negeri ya, jadi saya baca komentari dan itu seorang pastor, seorang pendeta. Satu kali ketika pendeta itu berbicara tentang Yesus Kristus yang mati, menggantikan, perlunya ada darah. Satu jemaat dari pendeta itu samperin pendetanya. Pak pendeta, janganlah ngomongin Yesus yang mati. Janganlah ngomongin yang namanya penebusan. Terlalu sadis, terlalu cruel, terlalu suram. Ganti topik. Nanti jemaat pasti kabur. Jemaat pasti pulang kalau ngomongin tentang Yesus yang tersalib. Tapi seorang pendeta itu berkata, memang di dalam setiap gereja yang sejati harus berkhotbahkan Yesus yang tersalib. Itu harus terjadi. Kenapa? Karena itulah puji-pujian yang terjadi di surga. Kalau sekarang kita nggak belajar memuji nama Kristus yang tersalib, di surga kita mungkin gimana ya, nyanyinya fales atau gimana ya, error. Maka di sini kita latihan menyanyikan bahwa worthy is the lamb. Domba itu adalah domba yang layak, yang sudah mati di atas kayu salib. Lihat ya, ini 24 tua-tua binatang-binatang itu dikatakan menyembah kepada anak domba yang tersembelih. Ini memenunjukkan suatu totalitas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, menyembah anak domba Allah. Binatang itu adalah menyatakan seluruh makhluk hidup yang diciptakan Tuhan akan menyembah Yesus Kristus. Malaikat akan menyembah Yesus Kristus. Nggak ada totalitas. Semuanya itu adalah kepada Allah, kepada Yesus. Jadi pujian, nyanyian kepada Yesus Kristus. Dan contoh lagi, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Wahyu 22. Wahyu 22 itu ada suatu penjelasan. Saya baca, mungkin kita baca ya. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Ketika itu Rasul Yohanes juga bertemu dengan malaikat. Dan apa respon dari Rasul Yohanes? Saya baca ayat 8, Bapak Ibu ayat 9. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Bapak Ibu, Wahyu 22, setelah Rasul Yohanes tuh lihat penglihatan, dia lemes. Lemes lah, capek lihat semuanya dalam perspektif itu. Di depan dia ada malaikat, malaikat tuh disembah. Tapi malaikat pun berkata, jangan sembah saya, karena saya tidak layak disembah. Sembahlah kepada Allah. Dalam perspektif itu adalah Allah Tritunggal. Ya tentu kita tahu bahwa Yesus Kristus juga adalah, yaitu juga pribadi daripada Allah Tritunggal yang kedua. Jadi mau mencarakan bahwa memang sudah selayaknya di dalam surga, di dalam apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, itu kembali nyanyian pujian kepada Yesus. Lihat ya, bukti internal yang kedua. Tadi berbicara tentang Rasul Paulus di dalam surat Efesus. Yang kedua adalah di dalam surat Wahyu. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam poin ketiga, adalah suatu nyanyian. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Kita baca dulu sebelum kita ini. Buka Filipi, kita boleh buka Filipi. Kita baca dulu ya. Ini penggaliannya. Jadi Bapak Ibu sedikit lihat aja sedikit sebelum kita mungkin saya terangkan dikit. Itu ada namanya stage of humiliation dan stage of exaltation. Ini artinya apa? Stage of humiliation itu perendahan Yesus Kristus. Yang sebelah kanan tuh stage of exaltation itu adalah peninggian Yesus Kristus. Nah itu ini sebenarnya adalah him luar yang diadopsi, yang dicuri oleh Rasul Paulus, diatribusikan kepada Yesus. Contoh ya, Bapak Ibu tahu ada lagu Glory, 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 Haleluya, Glory. Itu kan jadi lagu Manchester kan?
Oh ya, Glory Glory Manchester United. Itu kan lagu orang Kristen diambil jadi lagu sekuler. Lagu ibaratnya main bola. Nah, Paulus tuh melakukan pola yang terbalik. Lagu sekuler, lagu yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pagan, itu ditarik, dipelajarin, dijadikan, diatribusikan kepada Yesus. Oke ya, Bapak Ibu ngerti ya dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi itu adalah stansa-stansa. Itu ada yang baris-baris 1 2 3 1 2 3. Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa lihat juga. Biar tahu ini ada pola. Oke, kita baca dulu lah. Kita mendingan baca biar ketahuan. Biar kita ada penjelasan. Kita baca dari ayat 6 sampai kepada ayat ke-11. Saya 6, Bapak Ibu 7, demikian sampai kepada 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perikop yang kita baca di Filipi itu, nyanyian ini puncaknya adalah di bagian yang terakhir. Klimaksnya adalah Yesus mati di kayu salib. Jadi ada stansa. Ada dua stansa. Satu stansa itu ada 3 baris. Lihat pola-polanya sama. Polanya terjadi. Nyanyian ini terjadi, klimaksnya adalah di dalam Yesus yang mati di atas kayu salib. Ini membicarakan surat dari Filipi memang diadopsi oleh Paulus sehingga memberikan atribusikan nyanyian kepada Yesus, dan semua orang yang membaca surat ini sadar, ini nih lagu. Ini tuh lagu loh. Tapi lagunya tuh kok diplot twist, diubah sama si Paulus. Dan ketika dia baca dan membaca surat ini, jemaat daripada Filipi sadar bahwa yang ditinggikan adalah Yesus Kristus itu. Tetapi proses bagaimana Yesus itu harus dihormati, harus dipuji di dalam klimaksnya, kayu salib. Tanpa salib, maka tidak ada peninggian, two states of humiliation, two states of Jesus. Ini dalam sistematik teologi. Jadi Yesus itu harus mengalami yang namanya penurunan, direndahkan, baru akhirnya ditinggikan. Kalau balik lagi sedikit yang namanya Wahyu tadi. Memang kita tidak baca secara utuh. Ketika Rasul Yohanes tuh di dalam Wahyu pasal 5 itu melihat ada gulungan yang tidak bisa dibuka karena nggak ada yang layak, Rasul Yohanes tuh mendengar ada singa Yehuda. Singa itu mighty, singa itu powerful dan kuat. Singa tuh hebat sekali. Tapi ketika Rasul Yohanes menoleh ke belakang, dia nggak lihat ada suara singa. Dia mendengar ada suara singa, tapi ketika dia lihat itu domba. Artinya apa? Yesus Kristus itu harus dilihat di dalam perspektif yang sudah dimatikan, disalibkan. Singa itu menjadi singa karena terlebih dahulu dia adalah domba yang tersembelih. Tangkap dalam hal ini, maka di dalam sama sinkronisasi surat Filipi, pujian kepada Yesus Kristus juga di dalam konteks yang sama. Bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, baru dari segala nama, segala lidah, di dalam semua orang akan bertekuk lutut dan di dalam setiap lidah akan mengaku Yesus adalah kemuliaan bagi Tuhan, bagi Allah Bapa. Segala puji hormat kepada Kristus. Dan ketika memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, juga jelas meninggikan nama Bapa. Ini adalah 3 bukti internal. Jemaat mula-mula pada zaman itu yang ada di dalam Alkitab memberikan pujian kepada Yesus dan Yesus layak disembah. Tapi kan kita namanya kekristenan tidak luput dari serangan, betul ya? Wajarlah yang namanya kalau misalkan kamu dari internal, ya wajar kamu sembah Yesus, betul ya? Contoh. Misalkan ya, Bapak Ibu percaya gak kalau saya ganteng? Nah, langsung senyum. Pak Peter, ngaca dulu dong. Jangan gitu dong. Jangan ngaku-ngaku narsis lah. Kalau saya bilang begitu, kecenderungan kita,
pasti bilang, ih gila nih pendeta narsis. Pendeta ini nggak tahu diri. Betul ya? Atau Bapak Ibu bilang, saya ini orang baik hati dan jujur. Pak, gimana coba? Buktikan. Betul kan? Kan kalau saya klaim sendiri, biasanya kita cenderung tidak percaya. Betul ya? Iyalah. Biasanya kalau kita, atau begini deh, gampang. Ini kan di sini pernah ada yang punya pergumulan. Ada yang punya pergumulan cari asisten rumah tangga. Ada ya? Ada. Biasanya kan ada interview. Lagi ada pergumulan. Pasti kan ada interview, betul kan? Pasti ada interview. Apalagi kemarin ada itu ya, asisten rumah tangga yang infal. Kan kalau lagi lebaran, infal itu kan butuh banget. Kalau misalkan ya keluarga baru tuh pasti butuh banget. Teman saya juga ada yang lagi infal, cuma 10 hari, itu ilfil. Kenapa? Belum juga kerja, udah nyombongin diri. Nah biasanya kan kalau interview kan, kamu mau digaji berapa? Kami budgetnya, misalnya contoh ya, saya nggak tahu berapa, 200.000 misalkan sehari. Jadi asisten rumah tangga itu bilang, nggak bisa. Saya itu harus lebih tinggi, 300.000. Wah, kan siapa lu? Harus bisa kasih kemampuan untuk negosiasi baik dong. Dia bilang, kalau saya, suster bisa nggak jagain anak? Di dalam konteks, kalau mau tidur, bacain renungan, bacain dongeng, bacain ini, jagain, bersihin ini, bisa. Dia bilang bisa, tapi kan namanya seorang ibu ya, itu kan belum tentu percaya, betul ya? Menyerahkan anaknya kepada orang lain kan penuh pergumulan. Kalau ada asisten rumah tangga atau orang yang bekerja atau orang yang interview, dia klaim saya jujur, Bapak Ibu belum tentu percaya, betul kan? Saya itu bisa kerja nggak tidur, nggak percaya kan? Pasti kita mesti menguji. Maka klaim internal harus juga ditambah namanya bukti eksternal. Nangkap maksud saya ya? Nah sekarang balik lagi ke saya. Kalau saya dibilang saya klaim diri saya ganteng, baik, jujur, semua yang positif, Bapak Ibu nggak percaya. Tapi kalau ada orang lain yang bilang, bener loh Pak Peter tuh ganteng. Biasanya kita cenderung percaya, betul ya? Biasanya, ya iyalah, ya dulu. Apalagi kalau misalnya nih musuh bebuyutan, yang sebel banget sama Pak Peter, tiba-tiba bilang, ih Pak Peter ternyata baik juga ya. Nah biasanya kita cenderung percaya. Maka zaman sekarang ya, Bapak Ibu selalu beli itu dalam konteks bintang. Lihat Tokopedia, lihat Shopee ya Bapak Ibu. Shopee kan perlu lihat bintangnya, betul kan? Artinya apa? Ada rekomendasi. Bukan dari penjual itu, barang ini nggak mungkin karatan, nggak mungkin hancur. Kita kan bilang, ya itu mah jualannya kamu. Tapi kalau ada foto, ada bukti, ada orang lain yang memberikan bukti, dan itu benar, kita biasanya cenderung mau beli. Betul ya? Betul ya? Ya kan? Ini kita di zaman yang sama kan? Saya juga begitu soalnya. Pasti kan review, apalagi barang yang mahal. Barang yang mahal pasti kan compare, reviewnya gimana, pasti kan kita compare. Maka sama. Kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan kita klaim di dalam Alkitab itu demikian, maka juga harus ada jawaban dari eksternal. Benar gak Yesus itu disembah? Mari kita lanjutkan di dalam lanjutan berikut. Apakah Yesus layak disembah? Dalam perspektif bukti-bukti eksternal. Nah kita lihat, di dalam bukti sejarah, berarti di dalam non-Kristen, boleh slide-nya? Nah ini adalah pengakuan non-Kristen. Jadi bukan orang percaya. Siapakah itu? Kita lanjutkan, boleh, next. Nah itu ada seorang yang bernama Pliny. Dia adalah non-Kristen. Bapak Ibu bisa baca aja. Di abad kedua, 111 sampai 115. Pliny adalah non-Kristen. Yang menuliskan bahwa ada praktek mingguan. Di mana Kristen mula-mula mengenang kebangkitan Yesus. Nah jadi ada tulisan itu. Dan tulisan itu dianalisa oleh poin kedua. Oleh Larry Hurtado ya, mengatakan bahwa pujian gereja kepada Yesus sudah terjadi melalui lagu-lagu. Dan pujian itu secara eksklusif, satu-satunya kepada Yesus, sehingga menolak yang namanya lagu-lagu yang lain yang menyembah daripada ilah-ilah palsu. Ingat ya, konteks zaman itu banyak dewa-dewa palsu. Ada dewa Zeus, ada dewa Venus, ada dewa Hades, ada semua banyak penyembahan. Ada kuil Artemis, ada yang namanya bikin perak, patung-patung, itu banyak. Tapi ketika praktek abad ke-1, abad kedua, itu dibuang, itu ditinggalkan, dan hanya eksklusif ke satu orang, itu Yesus, maka itu ada suatu fenomena yang harus diselidiki. Ini ya, ingat ya. Kita perang dagang aja ya, antara Amerika dan juga Cina, itu menggetarkan ya, bergonjolak ya.
di dalam konsep orang Yunani zaman konteks itu, kalau misalkan harus menyembah kepada Yesus Kristus, membuat perdagangan itu kolaps. Gini maksudnya ya, kan banyak orang pergi ke misalkan ke Dewa Artemis. Kalau ke Dewa Artemis kan nggak cuma beli barang, tapi kita beli sesajen. Kita beli namanya kayak mungkin dupa, mungkin gambar-gambar patung-patung Dewa Artemis. Bayangkan kalau kekristenan itu menjadi majority, artinya kuil Dewa Artemis tutup. Kalau kuil Artemis tutup, perdagangan orang yang di sekitar kuil Artemis runtuh kan ekonomi. Gitu ya. Itu baru satu dewa. Ada dewa Jupiter, ada dewa Hades, ada dewa yang namanya di Efesus Apolos. Banyak sekali dewa-dewa yang ada. Bayangkan kalau memberikan penyembahan kepada satu orang, yaitu Yesus saja, menyebabkan ekonomi runtuh. Dan ternyata itu terjadi. Fenomena itu terjadi. Nah, ini yang diselidiki oleh non-Kristen dan mengakui memang semua orang itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan layak diberikan puji-pujian. Tangkap ya? Jadi orang di luar sana pun mengakui Yesus itu nggak dibantahkan, ada lagu puji-pujian. Lalu selanjutnya, berdasarkan bukti eksternal, berdasarkan sosial masyarakat. Nah, kita lihat sosial masyarakat yang di luar itu musuh daripada Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Lihat ya, orang Yahudi itu nggak percaya Yesus. Orang Yahudi itu hanya menyembah kepada Allah Yahweh, monoteis. Maka sekali lagi ini saya bacakan bahwa praktek memberikan pujian dan penyembahan kepada manusia adalah sangat tabu bagi orang Yahudi. Mereka hanya sembah daripada Allah Yahweh. Kenapa? Karena mereka punya sejarah, kalau mereka menyembah Baal, menyembah Mamon, menyembah Molok, menyembah siapapun yang bukan Tuhan, itu mereka akan dihukum. Dan mereka sudah dihukum, dibuang ke dalam Babilonia. Setelah balik dari Babilonia, apa yang terjadi? Mereka mau menyembahkan kepada yang nama Tuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam Musa ya, contoh Musa. Ini saya coba mengaplikasikan, membridge dari Bapak Ibu ya. Nah, sini saya memang bukan orang Batak, tapi saya coba menarik ya. Bapak Ibu yang orang Batak ya, koreksi saya juga, pasti nggak mungkin orang di luar suku Batak dapat marga, betul ya? Kecuali lewat ritual atau adat, betul ya? Betul ya? Nggak mungkin saya dapat marga Batak kalau saya tidak melewati suatu tradisi atau adat, prosesi adat, betul ya? Itu tabu, betul kan tabu ya? Karena nggak mungkin, kamu dari mana? Kalaupun saya asal ngomong, pasti kan bisa diselidik-selidik. Dari mana kamu dapat? Itu pasti kan begitu. Sama, orang Yahudi pun juga sama. Di dalam konsep yang namanya menyembah manusia jadi Tuhan, itu nggak mungkin. Karena tabu, itu nggak mungkin. Tapi itu menjadi mungkin, jadi mungkin kalau memang Yesus adalah Tuhan. Balik lagi. Orang klaim punya marga Batak, suku lain punya marga Batak, kita kan bisa selidiki kan, ini benar gak dapat adat dari mana, siapa dapat. Tapi kalau orang itu benar suku Batak, kita nggak usah curiga kan. Kan ada juga orang Batak yang kulitnya putih, ada kan. Kita bisa curiga, ini Batak bukan kok putih banget kayak orang Chinese, bisa kan. Tapi selidik, memang benar dia adalah orang Batak. Oke, ngerti ya maksudnya kan. Begitupun juga Yesus. Aduh, ini agak begitupun juga Yesus. Yesus tuh diselidikin, benar gak dia Tuhan? Tapi kalau benar-benar dia Tuhan, memang harus diberikan pujian. Nah, di dalam konteks masyarakat saat itu, orang Yahudi tidak pernah sama sekali menyembah manusia. Maka kalau dia bisa bergeser menyembah kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah Tritunggal itu, yang maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, dan Kristus Allah Anak, maka memang betullah demikian, Yesus adalah Tuhan. Orang Yahudi itu nggak bodoh. Orang Yahudi itu pintar-pintar. Orang Yahudi dapat Nobel banyak. Dia ketat. Dia baca Alkitab tuh nggak kayak kita. Sekolah minggu dikasih ayat hafalan, langsung hari terakhir pas ujian kabur semua. Minta ke mama jangan masuk karena Pak Peter yang ngajar. Nggak ada ayat hafalan. Ayat hafalan cuma bukan satu ya, satu pasal. Mas hadis juga Show Me Jesus ya. Satu pasal Bapak Ibu. Jadi itu pernah menghafalkan namanya 1 Korintus 13. Dihafalkan. Terus sekarangnya lagi Ibrani. Bayangkan itu 13 ayat tuh dihafalkan sama anak-anak. Memang dicicil ya, harus cicil. Akhirnya yang berhasil juga sih. Tapi itu hafal satu pasal aja setengah mati kan bagi kita, bagi anak-anak kita. Tapi orang Yahudi hafal. Taurat Musa itu hafal. Mazmur pun juga dia dinyanyikan. 150 Mazmur
itu tuh ada masa-masa dia nyanyikan. Hafal. Ya memang saya nggak tahu seberapa hafal, tapi masalah namanya kerohanian mereka sangat kuat. Bayangkan dia punya kemampuan yang kuat, knowledge yang kuat, pokoknya bukan kaleng-kaleng lah orang Yahudi. Bukan kayak kita yang gimana-gimana yang bisa dikecokkan. Nggak mungkin. Dia bisa disesatkan. Tapi kalau dia berubah penyembahan, objek penyembahan dari Allah Yahweh, terus ditambahkan juga Allah Yahweh yang dikenal di dalam Yesus Kristus, berarti mereka sudah mengakui dan mengklaim itu benar. Oke ya. Kalau kita kan, kalau ada orang yang lebih pintar dari kita kasih klaim, kan kita sudah langsung percaya aja lah. Orang Yahudi itu pintar Bapak Ibu. Dia memberikan pujian kepada Yesus dan kita meneruskan. Nah ini bukti-buktinya ya. Bagaimana orang Yahudi tidak pernah memberikan puji-pujian dan penyembahan kepada manusia. Contoh boleh slide-nya tadi ada Musa. Di dalam konteks ini Musa itu adalah pemimpin Israel. Pemimpin yang hebat, tetapi tidak pernah diberikan pujian dan penyembahan dari orang Yahudi. Musa tuh hebat. Hebatlah, 5 kitab Musa dituliskan. Dia naik ke gunung, dia pernah itu bersilauan. Sampai orang jangan dekat-dekat Musa, ditudungin semuanya. Hebat. Tuh dapat blueprint bait Allah. Kemah suci, maksudnya blueprintnya ada. Orang pintar, orang hebat. Tetapi sekali lagi, Mazmur, puji-pujian, lagu yang dipakai buat memuji nama Tuhan, tidak pernah memberikan pujian kepada Musa. Di Mazmur hanya menceritakan, ini Bapak Ibu bisa lihat aja, tetapi nggak perlu bicara, hanya menjelaskan Musa sebagai mediator, Musa sebagai yang namanya tokoh sejarah, tidak pernah menjadi objek penyembahan. Oke ya. Yang kedua, tokoh lain adalah Bapak Abraham. Poin kedua adalah Bapak Abraham. Dia bapak dari segala bangsa. Semua orang tahu Bapak Abraham, orang Yahudi pun tahu Bapak Abraham. Tetapi Bapak Abraham pun juga demikian. Mazmur tidak, boleh di next Mas Wagi, biar bisa lihat. Bapak Abraham tidak pernah juga mendapatkan pujian dan penyembahan seperti Musa. Padahal kan bapaknya Musa itu, bapaknya Bapak Musa, itu kan keren kan? Bapak Abraham, itu nggak pernah lagu itu diberikan, ini tokoh Bapak Abraham, dia dapat yang namanya pemanggilan pertama. Karena dia, maka semua keturunan-keturunan Abraham itu mendapatkan berkat. Enggak. Di dalam Mazmur pun cuma ada 4 ya, ini ada 4. Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur 47, Mazmur 105, ayat 6, 9, dan 42. Itu hanya berbicara Abraham sebagai tokoh sejarah saja. Lanjut. Poin ketiga adalah Daud dan Salomo, raja yang hebat. Powerful, kerajaannya hebat sekali. Nggak ada yang bisa ngelawan Daud, nggak ada yang bisa lawan bijaksananya Salomo, bahkan Ratu Sheba pun datang. Apa yang terjadi? Apakah ada objek penyembahan kepada yang namanya Daud dan juga Salomo? Tidak. Daud memang banyak menuliskan Mazmur. Mazmur 23 dipercaya dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku. Dipercaya menurut tradisi. Ada Mazmur 1, Mazmur 2, itu banyak. Tetapi semua Mazmur-Mazmur itu membicarakan Mesias yang akan datang. Nggak pernah bilang, padahal kan dia raja ya. Bapak Ibu ya, kalau misalkan, ya sedikit bikin luka lama. Bapak Ibu tahu tentang peristiwa G30 SPKI, tahu ya? Waktu kecil kan wajib nonton ya. Bener ya? Saya masih kecil ya, sudah nonton aja tuh blur-blur begitu, apaan sih? Cuma kan itu kan sebagai, oh ini ada pemberontakan seperti itu. Memang ada ahli menunjukkan tuh sebenarnya ada propaganda yang terjadi kan. Orang yang berkuasa punya potensi untuk bisa mengaburkan sejarah dan bisa membuat orang itu jadi terkenal, betul ya? Betul ya? Dia bisa mengubah manipulasi data semuanya seolah-olah dirinya benar. Nah, saya nggak bicara tentang Soeharto ya dalam hal ini, tapi ini contoh aja bisa maksudnya ada potensi orang seperti itu. Dan banyak di dalam diktator demikian. Bayangkan Daud itu punya cara dan punya koneksi, punya seberagam resource untuk membuat dirinya sebagai objek penyembahan. Tapi dia nggak berani. Maka jelas orang Yahudi, firman Tuhan di dalam perjanjian lama tidak pernah menyembah Daud, tidak pernah menyembah Salomo, padahal dia bikin bait suci. Nggak pernah. Maka sekarang kita satu bagian lagi di dalam Mazmur 1 ya, bagaimana bukti bahwa ternyata Daud itu malah memberikan atribusi, memberikan bahwa apa yang dituliskan oleh Daud itu membicarakan tentang mesianik. Nah, kita lihat Mazmur 110. Mazmur 110 boleh, mungkin di slide ada kali ya.
Boleh dilihat slide-nya? Mazmur nggak ada ya? Oke, ini terakhir ya? Oke, 110 kita coba lihat ya, di dalam 110, saya bacakan bagi kita semua ya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah Bapak Ibu lihat, di dalam Mazmur 110, itu ada berapa pribadi yang ada? Di Mazmur 110 ayat 1, ada berapa pribadi? Saya pakai papan aja biar kelihatan. Mazmur 110. Ini ada Mazmur Daud. Berarti ada pribadi pertama ya. Betul ya? Betul kan? Apa yang dibicarakan oleh di dalam Mazmur itu? Demikianlah firman Tuhan. Berarti firman Tuhan, jadi Tuhan besar semua ya. Berarti ini ada pribadi yang kedua ya, yang ada dibicarakan di dalam Mazmur ini. Ada Tuhan. Terus, apa yang dibicarakan firman Tuhan kepada siapa? Kepada Tuanku. Nah, Tuanku. Berarti ada pribadi ketiga. Lihat ya. Di dalam konsep Mazmur menuliskan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu berbicara kepada Tuanku. Artinya tuannya Daud. Tuannya Daud siapa? Nah, nanti di dalam Mesianik, di Ibrani, ini mengacu kepada Mesias. Ini kalau ngerti ini, kita bisa tahu bahwa di dalam Mazmur itu membicarakan kedatangan Mesias. Sekarang ini raja. Ini raja. Siapa tuannya raja? Pikir loh. Ini raja yang adidaya. Hebat. Hebat tuh, benar. Kalau cerita Daud tuh hebat. Dia bisa ngalahin yang namanya Absalom kan pemberontakan ya. Itu semua pasukan tuh, semuanya kumpul semua sama Absalom. Tapi Daud tuh bisa mengalahkan semua orang-orang yang bersama-sama dengan Absalom, dibunuh dengan kondisi pasukannya lebih kecil. Hebat. Terus juga ada yang namanya pasukan Daud ya. Pasukan Daud tuh kalau kita nyanyikan ya, ambillah teladan dengan 3 lagu apa ya? Setia. Kan di ref ketiga, di bait ketiga tuh ambil teladan 3 pahlawan. Saya lupa liriknya gimana. 3 pahlawan itu adalah 3 pahlawan yang dituliskan dalam Alkitab ya. 3 pahlawan itu adalah 3 pahlawan yang pernah terobos ke Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota ya. Itu gunung bukit ditembusin oleh 3 orang. Karena apa? Karena Daud ngidam. Sebel gak? Daud ngidam, mau pengen minum yang ada di situ. Cuma ngidam doang kan, cuma ngidam. Aduh saya pengen ya minum air di situ. Terus 3 pahlawan yang gagah perkasa itu denger, langsung dikerjain. Gila gak? Jadi begitu hebat datang ke dalam musuhnya, berarti itu masih kerajaan Saul, dia ambil, kasih ke Daud. Daud gak berani minum. Kenapa? Ini nyawa orang loh. Ini kan 3 orang sacrifice datang ke sini, ambil air buat Daud minum. Padahal Daud cuma ngidam. Maka tuh Daud tuh sangat hebat. Orang ngikut-ikutin banyak. Kemampuan perang tuh sangat hebat. Tetapi di dalam Mazmur 110 dia berkata kepada Tuanku yang lebih powerful dari Daud. Ini bicara tentang kedatangan anak Daud, Mesias. Lucu ya. Mesias itu dikatakan Tuan. Tapi dia anak Daud. Lucu, nanti ya. Kalau anak sama Tuan, ini kan Mesias itu dikatakan anak Daud. Anak sama bapak gedean mana? Bapak apa anak ya? Bapak kan ya? Dalam konteks kita berrelasi ya, berrelasi kan nggak mungkin anak itu kurang ajar ke bapak. Apalagi ada yang namanya cerita-cerita rakyat tentang malin kundang ya. Langsung kamu kutuk ya di batu, bisa kan begitu kan? Jadi intinya adalah nggak mungkin anak itu jauh lebih besar daripada yang namanya Daud. Tetapi dalam konsep ini firman Tuhan mengatakan firman Tuhan datang kepada Tuanku, dan bahkan Bapak Ibu bisa lihat, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Semua bangsa itu tunduk kepada namanya anak Daud, tuannya Daud. Jadi berbicara Yesus itu sebenarnya adalah yang kekal. Sudah ada sebelum Daud. Oke? Dan sudah selayaknya Yesus mendapatkan puji-pujian, sembah daripada kita semua. Oke? Maka konklusi bagi kita semua, next slide, konklusi ya. Kesimpulan praktek bernyanyi bagi Tuhan Yesus,
sudah terjadi dari gereja mula-mula, dari internal dan juga eksternal. Sehingga Yesus adalah yang layak disembah dan dipuji. Maka kita harus menempatkan Yesus di tahtanya. Nah, ini memang kita harus mengerti semuanya terjadi karena fakta bahwa Yesus bangkit. Dalam konteks Paskah, Yesus bangkit, perkataannya benar-benar terjadi dan semua orang percaya. Yesus yang mati dan bangkit itu banyak mengubah karakter-karakter orang yang ketakutan. Ada orang yang pembunuh seperti Paulus, jadi orang-orang yang percaya. Itu terjadi karena apa? Karena fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan sejak saat itu, di dalam Kisah Para Rasul, semua objek penyembahan kepada Yesus Kristus. Ini ayat terakhir yang kita bisa lihat, atau 2 ayat terakhir. Kita lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kita boleh baca Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 3. Kita baca ayat 12 dan 13 ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 dan 13, ayat 12 Bapak Ibu 13. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan dengan kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Ayat 13. Lihat, ini dalam konteks ini ada orang yang mengemis, buta, semua orang tahu setiap kali bawa ke bait suci ada gerbang dan orang lumpuh itu akhirnya disembuhkan. Jadi orang lumpuh itu ngelihat Petrus. Jadi lihat, ini kalau lucu dibikin drama seru sih. Petrus lagi jalan, terus kelihatan pengemis. Mereka lihat-lihatan. Si pengemis ngarepin duit, si Petrus nggak punya duit. Lihat-lihatan, natap-natap kayak orang ini. Akhirnya Petrus bilang, "Aku nggak punya emas, aku nggak punya perak." Dia lihatin terus, "Tapi aku berikan kamu kesembuhan di dalam nama Yesus." Orang Nazaret itu sembuh. Gara-gara sembuh, semua orang kaget. Ini kan biasa yang ngemis nih di depan jalanan bait suci. Kok bisa namanya sembuh? Nah, makalah muncul yang namanya khotbah Petrus di dalam Serambi Salomo ini. Bahwa yang berdiri ini jangan takut. Jangan kamu kaget. Aku menyembuhkan bukan karena aku hebat, bukan karena aku saleh, tapi di dalam nama Yesus. Oke ya Bapak Ibu. Nah, satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul 16. Nah, ini Petrus ini orang yang ketakutan bisa berubah demi nama Tuhan, dia sembuh. Kisah Para Rasul 16. Saya bacakan ayat 31 saja ya. Atau ayat 30 deh, saya 30 dan 31, Kisah Para Rasul 16. Yang mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lihat, jadi Paulus pun di penjara. Penjara itu kolaps, gempa, semua bebas. Tapi Paulus bilang, "Jangan pergi." Kan penjara itu kan bukan penjara yang zaman sekarang mungkin ada lampu ya, bawah tanah gelap. Jadi kalau misalnya gempa, pintu-pintu terbuka, kepala penjaga daripada penjara itu langsung hopeless. Udahlah, udah kebuka, maka dia lihat, mendingan dia bunuh diri. Ternyata Paulus stop, "Jangan bunuh diri, kami masih ada di sini." Langsung mereka gemetar, "Ini kok ada orang yang berbeda, kok nggak kabur?" Maka dia bilang, "Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Dan Paulus berkata, "Percaya." Paulus adalah orang pintar. Gamaliel, dilatih oleh orang Gamaliel. Orang yang taat, pintar, nggak pernah makan babi dalam konteks itu. Hebat sekali, taat beribadah. Tapi dia berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan engkau akan mendapatkan keselamatan." Jadi objek penyembahan, gereja mula-mula, semua yang memuji nama Yesus. Maka Yesus Kristus memang harus diberikan sesuai dengan tahtanya. Di bangku sesuai. Kita nggak boleh salah. Kita nggak boleh sembarangan mengenal Yesus dengan cara yang sembarangan. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai subtema ini, nyanyian bagi Yesus Kristus. Kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena kami mempunyai Allah. Di dalam Kristus Yesus kami mengenalnya. Dan oleh sebab itu kami memberikan puji-pujian kepada Engkau di dalam Kristus. Pimpinlah kami supaya kami sadar bahwa Engkaulah yang harus ditinggikan. Dan Kristus itu pun adalah Raja di atas segala Raja. Dan kepadamu kami berharap. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan jika ada diskusi atau pertanyaan atau hal yang mungkin saya terlalu cepat sehingga perlu didiskusikan ulang.
Cek. Oke. Bagaimana dengan kalau kan saat ini kan kebanyakan semua Yesus gitu ya, mesti kan berdoa juga kepada Bapa ya Yesus gitu. Jadi sesuatu yang kalau kita udah mengerti Tritunggal kan kayaknya salah gitu ya. Nah itu gimana ya keselamatan? Ada orang yang bilang begini, kamu jangan terlalu, buktinya dia bertumbuh di dalam imannya, buktinya dia sungguh-sungguh di dalam pelayanannya. Apakah itu mempengaruhi keselamatannya ketika doktrin, dia kan pada umumnya apalagi teman-teman yang mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu yaitu Yesus Kristus gitu. Itu gimana ya yang semua terlalu mengagungkan Yesus sehingga mengabaikan Allah Bapa dan Allah Anak. Contoh yang oneness ya gitu. Nah apakah bagaimana pandangan kita sebagai orang yang sudah memahami, apakah memang kita diamkan aja atau biarkan dia belajar sendiri, atau kan kalau kita kritiki kan atau kita ajari mereka langsung menganggap kita itu berlebihan gitu. Oke. Apakah itu mempengaruhi keselamatan mereka dengan padahal mereka kan percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Mereka percaya Yesus adalah juru selamatnya mereka. Tetapi konsep Yesus adalah Allah Bapa, Allah Anak itu ada di dalam diri mereka. Oke. Gitu. Mungkin ini penjelasan yang cukup kompleks ya. Bapak Ibu mesti mengerti ada konsep bidat sekarang itu oneness. Itu sering sekali di beberapa gereja yang membuat Yesus itu satu. Jadi kalau Bapak Ibu punya baptisan misalkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah kalau ini benar ya. Kalau ditambahkan yaitu Tuhan, Yesus Kristus, itu salah Bapak Ibu. Maka gereja GRI akan membaptis. Ini bukan membaptis ulang. Tapi dalam konsep itu mereka yang di dalam surat baptisan seperti tidaklah pernah dibaptis. Oke ya. Jadi gereja GRI tidak pernah membaptis ulang. Dari Katolik kita tetap mengakui baptisannya. Dari GKI, HKBP tetap mengakui. Tidak berikan yang namanya percikan air lagi, tidak. Tetapi konsep di dalam ini gereja yang oneness, Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam konsep ini tidak pernah dibaptis, maka dia harus ikut baptis dewasa. Clear ya? Jadi GRI tidak pernah membaptis ulang. Baptis yang kemarin itu tidak sah. Nah, apa yang terjadi? Oneness itu melihat bahwa yang namanya Bapa itu, nah kita pakai bahasa ini. Bapa itu adalah Tuhan. Jadi Bapa itu sama dengan Tuhan. Putra itu Yesus. Nah, Roh Kudus itu Kristus. Ini salah ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi kedua. Ya. Nama Tuhan itu gelar. Tuhan. Yesus itu nama. Yosua, Allah Yahweh yang menyelamatkan. Kristus itu Mesias, gelar juga. Jadi kayak misalkan gelar ya, saya kayak ada gelar itu saya lupa ya, Datu, Raden itu kan gelar ya. Itu kan bukan berarti nama orang. Nah, begitupun juga Tuhan Kristus itu bukan mengacu dua pribadi berbeda, tapi nama Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka kalau orang percaya seperti ini, memang dia tidak diselamatkan. Clear. Karena ini sudah masuk kategori bidat yang core, yang sangat inti. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita responi, ya kita saya pernah encounter dengan yang orang seperti ini. Saya jelaskan, ya memang saya belajar teologi, saya jelaskan, di dalam baptisan, baptislah di dalam nama. Nama itu singular. Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam Matius 28 itu, nama-nama itu adalah singular. Jadi singular itu satu, tunggal. Tapi disebutkan Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti kan satu tapi tiga, Tritunggal. Contoh. Jadi beberapa ini kita mesti jelaskan. Cobalah sarana-sarana yang bisa dipakai Bu. Ajak ke gereja sini. Atau bisa... saya nggak tahu sih ada perdebatan apalagi di channel YouTube apa yang ini. Atau mungkin Pendeta Henry Ongko kan ada tanya jawab. Apakah ada yang bahas tentang ini, saya kurang tahu.
Memang perlu pelan-pelan, tapi kalau saya declare ini, jelas ini adalah sebenarnya bidat. Oke. Caranya gimana supaya dia tidak tersinggung, pelan-pelan saja diajarkan mengenai alat Tritunggal, dia adalah beda pribadi. Nah di dalam doa pun juga sebenarnya kita harus koreksi. Bapa itu tidak pernah turun ke dalam dunia. Bapak itu nggak pernah turun ke dalam dunia. Misalkan kita doa, Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia, Engkau menebus kami dengan mati di atas kayu salib. Yang mati cuma Yesus. Pribadi kedua, bukan Bapa Engkau datang ke dalam dunia, Engkau menebus mati rela dan Engkau bangkit. Bapa tidak pernah bangkit, Bapa tidak pernah mati. Oke, jadi jangan salah di dalam berdoa. Kita harus berbicara Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Bapa mengutus Yesus, berarti Bapa mengutus anaknya mati di atas kayu salib sesuai dengan ketetapan. Oke, saya rasa clear ya. Ada pertanyaan lagi atau mungkin clear? Saya pernah encounter, memang dia pas kita ngobrol-ngobrol gitu, ya memang batu sih, susah ya. Karena aja di gereja di sini mau gimana. Cuma saya kasih lihat contoh hint-hint, kayak misalnya baptisan. Kalau kata kita di dalam kitab Kejadian itu mengacu kepada plural, begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan Dr. Meggy. Saya ingin menanyakan tentang ini. Kalau misalnya ada kan lagu-lagu yang tadi dikatakan bahwa kalau kita menyanyi yang benar adalah ketika kita menempatkan Yesus itu dipermuliakan, ditinggikan di dalam lagu pujian dan penyembahan tersebut. Nah sekarang ini bagaimana dengan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan kalau misalnya kita lagi di dalam masuk dalam satu persekutuan, misalnya hari ini kurasa bahagia, kan kalau itu kan lagu-lagu yang mengantar kepada misalnya kita bersuka cita sebagai satu keluarga Kristus kan, hari ini kurasa bahagia. Di situ kan tidak ada kalimat-kalimat yang membawa kita untuk mempermuliakan Yesus. Apakah ini lagu-lagu ini tidak diperkenankan atau bagaimana? Oke, masalah lagu saya tidak begitu mendalami. Memang saya belajar dalam satu kelas dan itu saya rasa tidak mewakili satu kelas itu cuma satu semester tidak bisa mewakili kemampuan karena begitu berkembang. Ada lagu-lagu kayak misalnya Hillsong ya, seperti lagu dia ambil copycat dari pengakuan Imam Rasuli. Tahu nggak? Bapak Ibu tahu ya? This is I Believe kalau nggak salah ya. Melin tahu ya Melin? Oh. Aduh saya lupa ya. Duh. Pokoknya dia nadanya bagus sekali tapi dia liriknya tuh pengakuan Imam Rasuli. Dibikin lagu, Bapak Ibu search lah, ada This is I Believe, dibikin Indonesia juga ada. Saya sebagai orang yang nggak ngerti musik, saya cuma bisa lihat dari lirik dong. Kalau liriknya copy paste Apostle Creed, kita nggak bisa kritik dong. Kayak lagu kritik dari ayat-ayat itu langsung di copy paste, kita nggak bisa kritik. Nah memang itu saya keterbatasan. Tapi ada beberapa yang memang liriknya sudah salah. Nah lirik salah misalkan contoh ya, lagu yang sebenarnya kemarin itu yang Pelangi Kasihmu itu, kau lihat, terus itu juga salah, terus juga contoh lagi ya itu, saya lupa lagu apa tuh, tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti, itu salah ayat hafalan, ayat lirik, tahu nggak Bapak Ibu salahin gimana? Apa? Oke lah, emang orang Yahudi itu lebih hebat bahasa Alkitab, itu salah. Tuhan tidak memberikan ular kepada orang minta roti, ya benar ya itu ya lagunya. Sebenarnya itu bukan ular kepada minta roti, tapi kepada ular kepada yang minta apa ya? Pokoknya bukan roti, saya lupa ada ayat nanti saya udah cari deh. Ada, itu liriknya diubah, nggak sesuai Alkitab. Nah kita nggak bisa nyanyikan itu. Kalau Alkitab berkata Tuhan nggak akan memberikan ular kepada yang minta roti dan roti itu kata roti itu sebenarnya bukan salah. Mungkin ada yang bisa search. saya lupa ingat. Nah, terus contoh lagi ada lagu-lagu misalkan, saya kutip, ada yang nanya ke saya juga, mungkin Bu Rusmina ya, ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati, tahu lagu ya? Itu juga salah. Kenapa? Kalau saya nyanyi lagu itu ya, kalau waktu itu kan, saya kalau dengar lagu itu, apalagi masuk firman Tuhan ya, ku masuk ruang Maha Kudus. Saya nggak berani lu masuk ruang Maha Kudus. Bapak Ibu mau masuk nggak? Saya takut. Mau berani nggak? Masuk ruang Maha Kudus dengan hati gentar. Saya gentar, saya mendingan mundur. Takut. Mati lu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati gentar. Nggak cukup dengan gentar, nggak cukup dengan takut, dengan darah domba betul. Tapi kalau itu saya nggak berani nyanyikan. Karena saya gemetaran.
Kita masuk ya karena memang ada pekerjaan Kristus. Udah, nggak usah. Udah ketemu. Matius berapa itu? Matius 7 ya. Saya jadi nggak sesat ya. Matius 7. Oh ya, ayat 9 ya, saya bacakan Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang meminta batu kepada anaknya jika meminta roti? Atau memberi ular kepada ia minta ikan? Nah, itu salah lirik. Nah, itu nggak bisa dinyanyikan. Udah. Oke. Jadi ada lagu-lagu yang saya bisa, maksudnya secara lirik ya, saya bisa mengkritisi, bisa ini. Ya, kalau misalnya penyembahan kepada Yesus yang salah, itu kita bisa bilang lebih baik ganti. Saya berkata bahwa Yesus tidak berkenan. Tapi apakah berarti puji-pujiannya itu nggak bisa kepake? Memang di dalam kesalahan Tuhan bisa pakai juga. Jadi saya punya posisi agak moderat, nggak bisa langsung counter begitu, nggak bisa langsung koreksi. Khususnya kalau yang masih abu-abu. Yesus misalkan, yang saya nggak tahu contoh lagunya apa ya. Itu pelan-pelan kita bertumbuh dalam lagu. Jadi lagu itu bukan suatu hal yang menjadi suatu hal yang saklek kita berantem. Mendingan kita berantem di doktrin atau pengajaran. Jadi lagu itu saya masih kayak misalnya hari ini ku rasa bahagia. Ya, saya masih netral dalam hal itu. Lagu-lagu ku ingin menyenangkanmu, betapa hatiku, itu ya sudah netral gitu. Ya memang. Jadi saya ngutip dari pendeta Billy aja ya. Kenapa pendeta Stephen Tong itu selalu bawa musik klasik, bawa him-him yang lama ya. Karena memang kualitasnya lebih tinggi. Yesus tuh inkarnasi. Yesus inkarnasi dari kekekalan turun ke dalam kesementaraan. Tujuannya apa? Ya dibilang untuk bawa yang kita sementara naik level ke dalam kekekalan. Pola inkarnasi ini pola inkarnasi. Maka sama. Dengan pola yang sama, kita yang ngerti nih, reform kan ngerti, lagu-lagu bagus. Kita belajar inkarnasi. Caranya gimana? Mungkin ada lagu-lagu yang kurang bagus, yang kurang berkenan, tapi ya sudah masih netral. Ajak dia untuk naik level pelan-pelan, naik ke dalam lagu-lagu yang lebih indah. Namanya itu proses, kan inkarnasi seperti itu kan, turun, ajak yuk yang nggak bisa kita nyanyi, pilih lagu yang lebih baik, coba naik-naik. Mungkin dari 4 lagu, coba kita ganti lagu yang kurang, yang bagus 1. Kan kalau 4-4-nya langsung ganti him, biasanya nggak nyanyi itu. Ya kan? 4 lagu baru kan setengah mampus ya. Maksudnya, makanya 4, ya mungkin 1 lagu, coba lagu misalkan suci. Patung kan ada ya, penjelasan suci kita udah tahu. Joy to the Lord, do sampai ke bawah to the Lord. Joy to the world, kan itu turun dari atas ke bawah. Itu kan lebih bagus ya pengenaannya. Itu saya nggak bisa menjelaskan secara harmonisasi karena memang itu bukan bagian saya. Saya nggak, ya bukan musik gerejawi. Saya cuma ikut 1 semester, 1 dengan pendeta Billy, 1 lagi dengan Ibu Esther Nasrani. Jadi sangat kecil sekali. Mungkin bisa nanya ke nanti kalau ada departemen ibadah bikin seminar atau apa, Indang Sarah atau siapa gitu yang bisa ini. Bisa jelas mana lagu-lagu yang cukup baik. Oke. Apakah ada lagi? Oh, muncul ya. Mungkin ada pendapat lain. Kenapa sih minggu lagu? Mau minta Pak Peter nyanyi. Bukan nanya, mau suruh Pak Peter nyanyi. Aduh, berat Bu. Pak, kan kalau dari Wahyu 5 tadi, Allah sangat jelas bahwa Yesus Kristus harus kita sembah gitu. Jadi saya berpikir dengan orang-orang yang menganut doktrin kristologi tadi Pak. Seolah-olah nih Allah itu memang sangat meninggikan nama Yesus di atas segala nama kan, dan kita harus menyembah dia. Gimana sih kita mengcounter orang-orang ini gitu. Karena memang di Wahyu 5 itu Yesus Kristus sangat ditinggikan gitu. Padahal kan sebenarnya mereka adalah Allah Tritunggal gitu. Gimana ya Pak? Kita counternya gimana dan ayat firman-nya dari mana? Nah mungkin kalau dari Wahyu Bu, bisa lihat juga di dalam Filipi. Filipi kan juga di endingnya itu, kalau Wahyu kan memang sangat kental dengan domba yang disembelih. Fokusnya ke situ. Tapi di Filipi yang saya ambil dalam bukti ketiga, Filipi itu di dalam Filipi pasal 11 ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tambah lagi bagi kemuliaan Allah Bapa.
Jadi ada tambahan lagi. Jadi kita bisa lihat perspektif dari semua perspektif. Puji-pujian tuh ada yang sangat menekankan Yesus. Oke, kita terima karena Yesus harus dipuji. Tapi ada pujian juga memberikan pujian kepada Yesus berarti memuji nama Bapa. Seperti itu. Jadi ada seperti itu. Jadi kita bisa pakai di dalam konteks ini sih. Oh. Memang saya tadi buka khotbah kan hati-hati kalau misalkan ngomongin berat badan sama usia ya. Makanya kalau masalah oneness tuh harus hati-hati juga. Mereka yang punya teologi salah harus punya awareness. Jangan-jangan dia salah loh. Karena kan sedikit saja meleset itu dosa. Sedikit saja berkurang pun juga dosa. Makanya terlalu mengagung-agungkan, mungkin saya nggak tahu nih, apa mengagung-agungkan Yesus sehingga semua digabungin semua, saya nggak tahu, apa mengurang-urangin, saya juga nggak tahu. Tapi kedua perspektif itu salah. Harus di dalam perspektif yang benar. Oke? Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah saya kembalikan ke Dr. Maggie.